Saya Doni. Halo. Teman-teman Don Pras Media, saya sekarang bersama Wiwi yang akan memberi kesaksian bagaimana kuasa Yesus masih ada sampai sekarang. Bagaimana dia mengalami kuasa firman Tuhan dan mengalami kesembuhan dari kanker. Silahkan waktu dan tempatnya, Wiwi. Santai aja. Ya. Halo, shalom, aku Wiwi. Aku sebelumnya sebenarnya sih kalau dari foto-foto ya udah kelihatan ada benjolan. Kalau ini kan cuma kelihatan bekas operasiannya. Jadi di foto 2010-2011 tuh udah kelihatan gitu loh. Kelihatan cuma kayak ada benjolan nampak di luar. Nah, gejala awal memang suka sesak napas. Jadi yang saya periksa itu paru-paru. Sampai di 2012-2013 saya ke Singapura baru tahu kalau kemungkinannya kanker. Nah, di 2014 baru saya memberanikan diri sebenarnya untuk operasi. Itu operasi untuk mengeluarkan massa sendiri. Sebenarnya aku tuh total sampai tahun 2020 udah 4 kali operasi mengeluarkan massa, 2 kali operasi yang lain. Jadi total operasi udah 6 ya. Nah, tapi di 2014 tuh operasi yang pertama ngeluarin benjolan ini dan didiagnosa kanker submandibular. Itu kanker yang sebenarnya agak jarang di daerah leher, rahang, jaringan ludah gitu. Berobat cukup lama ya, karena proses sendiri kan dari 2010 udah kelihatan di gambar ya. Terus sampai udah ganti sempat relapse lagi dia tumbuh, terus tapi kali ini dibilang CA tiroid. Nah, yang terakhir di 2021 November itu didiagnosa dia sudah kena sofaring bagian kiri. Nah, setelah udah banyak operasi ya, sebenarnya di operasi yang terakhir tuh sempat ngomong, Tuhan kalau boleh ini yang terakhir. Itu yang ke-6, karena memang sebenarnya cukup capek kan bolak-balik rumah sakit. Nah, di 2020 tuh dibilang yang ini agak susah posisinya. Karena dia nyebar ke nasofaring. Jadi mereka bilang kalaupun operasi kemungkinan yang bisa dikeluarkan cuma sekitar 30%. Dan itu katanya kalau di awal kita biopsi pun akan kehilangan pendengaran total. Itu kan yang bikin, wah Tuhan enggak deh. Kali ini saya nyerah. Cuma antara Tuhan aja deh gitu. Kalaupun saya benar-benar sudah nggak mau yang namanya masuk ruangan operasi lagi gitu. Karena dibilang juga ini tingkat operasi yang cukup sulit ya. Mulut saya akan dibuka dengan alat, mungkin sekitar 30 menit sampai 40 menit. Itu pun baru biopsi. Belum tentu dia bisa mengeluarkan dengan sempurna. Karena saya nyerah, kali ini saya bilang enggak. Saya enggak akan operasi lagi. Sebenarnya kalau dibilang semangat terus gitu ya, enggak juga. Up and down pasti ada gitu. Di bulan April saya cek ke Kuala Lumpur. Itu tahun berapa? 2014 juga? Oh enggak, itu udah sampai ke yang sekarang ya. Oh, 2020. Sampai di 2000, iya. Yang terakhir itu saya masih operasi Oktober 2000. Operasi yang terakhir ini di Oktober 2020. Di November 2021 dibilang kumat, tapi kali ini dia ke nasofaring, kuping yang sebelah kiri. Nah, dari November itu saya udah nggak ngecek lagi sampai akhirnya April saya ke Malaysia. Mereka bilang hal yang sama, ini ENT dan ini posisi sulit dan ini udah kanker nasofaring. Karena dibilang masanya udah di antara kuping dan mulut dan ada benjolan-benjolan di larynx istilahnya. Tapi memang ketika mendengar itu bagaimana? Agak down ya. Apalagi di mana-mana suka dibilang, oh jadi kalau secara medis udah nyerah ya, gitu. Istilahnya kan gitu ya. Tapi Tuhan selalu punya cara sih ngasih kekuatan baru. Itu yang luar biasa gitu. Di sepanjang perjalanan sejelek apapun diagnosa dokter, selalu ada cara Tuhan untuk menguatkan kita. Ada aja gitu. Sampai di tahun yang ini nih di sekitar tanggal 21 November ya. Itu saya masuk sebenarnya dengan keluhan nyeri.
Karena memang waktu itu sangat nyeri sampai darah saya naik ke 180/100, Oh, cukup itu tinggi. pengaruh ke darah tinggi juga, jadi hipertensi gitu ya? Karena tahan nyeri. Nah, sebenarnya Oh, saya sendiri nggak punya sejarah hipertensi, dan oke. mau minum obat darah tinggi pun kalau karena nyeri, itu memang dia nggak akan turun. Mhm Biasanya mhm. terapi yang diberikan adalah morfin. Jadi saya masuk, cuma dikasih morfin, sambil kasih morfin dia bilang, "Oh, ya udah kita scan lagi." Terus dari paru-paru ke atas ya. Di saat yang saya sendiri nggak expect akan segampang itu gitu loh. Buat Tuhan ternyata ya udah cuma gitu. Nggak perlu repot-repot ke sana sini. Tiba-tiba dokter datang dan bilang, "Oh ya udah kamu pulang aja. Nggak ada apa-apa lagi dari saya. Scan kamu bersih total." Wow, great great, Ya, luar biasa ya. iya. Jadi Buat di buat Tuhan di ternyata saat itu gampang. gimana? Di saat itu jadi Nah, antara iya, gimana coba? karena saya masih ingat saya masuk rumah sakitnya hari Minggu. Hari Minggu saya masuk rumah sakit, uh, Senin di scan. Nah, Senin itu kan benar-benar dikasih karena buat nurunin darah ya. Saya itu painkillernya ada dextra, torasik, dan morfin. Jadi 3 painkiller diinjek jadi satu. Jadi kebanyakan pusing banget. Plus ada gempa Cianjur deh kayaknya. Jadi saya tuh dalam keadaan pusing dan habis gempa dokter masuk dan bilang, "You're clear." Untungnya ada kakak saya yang bersama-sama dengan saya waktu itu. Kalau enggak saya pikir ini saya mabok dengan Itu apa di saya Jakarta? salah dengar. Itu di Jakarta? Iya, di MRTC Semanggi. Oh, oke oke oke. Cancer Hospital. Jadi saya benar-benar Luar kaget. luar biasa itu kado itu menjelang Iya, 2023 betul. iya. Ya kan udah cukup lama ya saya berjuang dari sesak napas gitu, dari dia, dan total operasi kan udah 6, which is yang di leher sini nih yang cukup jelas ya kelihatan. Di sini nih Mhm 2 kali gitu loh dia di tempat yang sama, melewati banyak hal. Yang namanya kemo, yang namanya uh, radioterapi. Kalau radioterapi saya yang di kanan ini memang udah maksimal. Jadi tapi mhm. sebenarnya memang di tahun ini sepertinya memang sudah nggak ada jalan lain. Hanya Tuhan yang bisa. Amin amin, hanya Tuhan yang Ya, bisa. ya. Jadi, apa yang membuat, Sis Wiwi itu punya satu kepastian dari Tuhan, bahwa ketika saya udah nggak bisa, Tuhan pasti bisa, punya cara. Ada satu keyakinan apa waktu itu? Uh, Kalau bilang dipaksa sih enggak. Cuma memang di situasi saya udah nggak punya pilihan lain. Iya, Selain cuma hanya Yesus aja. Harapan saya mhm, tinggal itu. Karena kan ya. secara medis saya juga mau mempertaruhkan masih mau operasi lagi dengan budak. Saya pikir kalau nggak bisa dengar lagu, nggak bisa dengar orang ngomong juga. Jadi Sis Wiwi ini udah, menikah, punya anak berapa? Sudah. Saya Oh punya anak jadi satu. oke oke. Jadi, kan dari 2014 tadi ya, baru baru mau memberanikan diri 2000 kan untuk ya dibiopsi? 2014 itu Heeh ya dioperasi dengan patologi. heeh. Pertama kali operasi yang leher ya. Mhm mhm. Itu di Jadi 2014. jadi ketika nggak ada pilihan lain, pilihan yang paling baik adalah ke Yesus, Iya, gitu ya? iya. Dan ngelihat perkaranya bahwa itu seperti kayak membalikan mukjizat itu seperti membalikan tangan Ya, ya? ya buat Tuhan nggak ada yang sukar ternyata. Ya. Segampang itu buat saya muter-muter ya. Saya berobat udah ke Singapura, saya udah ke Kuala Lumpur, Oh udah ke saya udah Kuala Lumpur coba. juga? Iya, Mhm saya udah pernah di Beacon Hospital. Kemo pas sebelum pandemi, Maret 2020 ya. Tapi mhm. saya Menurut berhenti menurut. kemo karena border Mhm. ditutup. Saya balik ke Jakarta dan di sini dokter sini menyarankan lebih baik operasi. Itu pun saya masih nunda gitu, nunggu sampai November 2020 baru saya operasi. Yang kedua kalau Oke. untuk leher. Total operasi Jadi 6. total operasi 6 ya, luar biasa ya. Jadi, buat teman-teman yang
sedang berjuang mengalami untuk sembuh dari kanker. Ya. Saya percaya dengan mendengar kesaksian dari Sis Wiwi ini semakin diteguhkan dan dikuatkan. Apalagi yang kata-kata encourage yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang sekarang sedang melihat video ini dan sedang, berproses ya kepada iman bahwa iya benar bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada kesembuhan. Ya. Mungkin ada yang mau di-share ya? Selama masih ada kata hari ini, don't give up. Tetap berharap Tuhan tetap Tuhan yang sama. Dan pastinya Tuhan mau kita sembuh. Wow, luar biasa. Itu aja. Padat dan sangat luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, gimana kita berdoa juga untuk teman-teman yang menonton video ini supaya semakin dikuatkan dari kesaksian ya. Tadi kita udah berdoa bersama Sis Lia juga saya percaya ketika share dari pengalaman nyata gitu. Bagaimana dari awal sampai sekarang dan mengalami satu, transformasi ya, di saat yang kita nggak duga Ya. Tuhan bisa buat mujizatnya. Ya. Mari kita berdoa, silakan nanti Sis Wiwi yang mimpin. Oke. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami tahu semua adalah anugerah-Mu. Tuhan, biar setiap yang mendengar, Tuhan memperoleh kekuatan yang baru. Kami sungguh percaya, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang sama. Engkau tetap Tuhan yang setia dan Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau yang sanggup membalikan keadaan kami, Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan, Tuhan, segala penyakit kami, tidak peduli apapun diagnosa dokter. Kau adalah Tuhan yang sudah menanggung segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan demi kesembuhan yang akan kami lihat di sekeliling kami. Bahkan setiap Amin. pendengar yang sedang sakit Tuhan, mereka boleh dibangkitkan iman percayanya dan berharap sampai mereka sembuh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk waktu dari Terima Bu kasih. Sis Wiwi, Bu Wi manggilnya jadi kagok gitu ya. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati, pekerjaan, pelayanan, Amin. keluarga, dan hal yang indah yang di depan yang Tuhan sudah siapkan. Terima Amin. kasih dan Same sampai goes ketemu to you lagi ya. 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 Iya, God bless Bye. you. God Dadah. bless.